Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan praktikum tentang pembuatan baterai dari bahan alam berupa kentang. Sebelum itu kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Saya Anda Maulana Muhammad Daus. Perkenalkan diri, saya Jackson Chan. Saya Metu Kevin Manikai. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini adalah cutter, kabel yang disambung dengan penjepit buaya, baut besi, koin tembaga, lampu LED, dan kentang. Oke, langkah pertama untuk praktikum kali ini yaitu memasukkan koin tembaga ke dalam kentang menggunakan cutter. Langkah kedua yaitu menancapkan baut ke dalam kentang. Oke, langkah ketiga yaitu menyusun kentang yang sudah ada bentuk garis lurus dengan darah yang terbentuk. Oke, langkah keempat kita tentukan ini adalah kentang A, yang ini adalah kentang B, yang ini kentang C, dan ini kentang D. Langkah kelima yaitu menghubungkan paku di kentang A dengan koin tembaga di kentang B menggunakan kabel yang telah dipasangi penjepit buaya. Langkah keenam kita jepitkan juga paku yang di kentang B dengan koin tembaga yang ada di kentang C. Langkah yang ketujuh yaitu kita tancapkan lagi penjepitnya di paku kentang C dan koin tembaga yang di kentang D. Langkah ke-8 yaitu menancapkan kabel yang telah dipasangi penjepit buaya ke koin tembaga di kentang A dengan kaki pada lampu LED yang lebih panjang. Oke, untuk langkah ke-9 kita tancapkan penjepit buaya ke paku di kentang D dengan kaki lampu LED yang lebih pendek. Ini adalah lampu dalam keadaan gelap. Bisa dilihat lampunya sangat redup. Penjelasan aplikasi konsep sel volta dalam pembuatan baterai dari bahan alam berupa kentang. Sel volta adalah elektrokimia yang dapat menghasilkan arus atau energi listrik akibat adanya reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan sendiri adalah reaksi redoks yang terjadi apabila E0 sel atau potensial reduksi sel bernilai positif. Terdapat dua komponen utama dalam sel volta, yakni elektroda meliputi katoda dan anoda, serta larutan elektrolit. Nah, dalam praktikum pembuatan baterai dari bahan alam berupa kentang ini, terdapat dua komponen utama sel volta sebagai berikut. Pertama, kentang. Dalam praktikum ini, kentang berperan sebagai larutan elektrolit karena di dalam kentang terkandung larutan garam dapur atau larutan NaCl yang tergolong larutan elektrolit kuat. Kedua, paku seng. Dalam praktikum kali ini, paku seng berfungsi sebagai anoda karena pada paku seng terkandung spesies seng atau zinc dengan lambang Zn. Spesies seng ini memiliki potensi reduksi yang lebih kecil dibandingkan dengan potensi reduksi spesies tembaga pada koin tembaga. Sehingga paku seng akan berpotensi besar mengalami oksidasi ketimbang reduksi. Nah,
Pada sel volta, elektroda yang mengalami oksidasi disebut sebagai anoda. Ketiga, koin tembaga. Koin tembaga dalam praktikum ini berfungsi sebagai katoda, karena pada koin tembaga terkandung spesi tembaga atau Cu. Spesi tembaga ini memiliki potensi reduksi yang lebih besar dibandingkan dengan potensi reduksi spesi seng pada paku seng, sehingga koin tembaga akan berpotensi besar mengalami reduksi. Nah, pada sel volta, elektroda yang mengalami reduksi disebut sebagai katoda. Apabila ujung paku seng atau kentang dihubungkan dengan ujung koin tembaga kentang yang lain dengan menggunakan kabel yang telah dipasangkan penjepit buaya, akan menyebabkan terjadinya pergerakan atau aliran elektron. Hal ini disebabkan karena anoda, yakni paku seng yang mengandung spesi seng atau zinc, mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi pada seng ini akan menghasilkan elektron. Elektron ini kemudian bergerak ke katoda, yakni koin tembaga, melalui kabel yang telah dihubungkan sebelumnya. Ketika elektron sampai di koin tembaga atau katoda, lalat elektrolit dalam kentang yang mengandung ion Cu2+ dan berada di sekitar katoda akan menangkap elektron yang mengalir ke arahnya, sehingga terjadilah reaksi reduksi pada koin tembaga atau katoda tersebut. Nah, aliran atau pergerakan elektron yang terjadi antar kentang inilah yang akan menghasilkan yang namanya arus listrik. Karena arus listrik dapat terjadi atau timbul ketika ada pergerakan elektron. Nantinya, arus listrik ini dapat mengalir ke lampu LED, lalu menyalakannya ketika kedua kaki lampu LED dihubungkan dengan koin tembaga pada kentang A dan paku seng pada kentang B menggunakan kabel yang telah dipasangi penjepit buaya. Dengan ini, terbukti sudah bahwa adanya aplikasi atau penerapan konsep sel volta dalam pembuatan baterai dari bahan alam berupa kentang. Demikian ini hasil praktikum kita hari ini. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekian, terima kasih.